Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi kita pada hari ini, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada hari ini merupakan pertemuan ke-14 dan sesuai dengan pengumuman yang sudah saya share di grup, untuk pembentukan perundang-undangan UAS-nya dilaksanakan pada tanggal 16 Juli pukul 13 sampai dengan 14. Jadi lebih kurang 2 minggu lagi untuk pelaksanaan UAS mata kuliah pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun hanya 3 orang, tapi harapan saya semoga saudara semua bisa menyelesaikan soal-soal yang sudah di-upload ke pihak biro, dan nantinya baru bisa dibuka pada tanggal 16. Nah, metode UAS-nya bisa nanti dikirim melalui portal ataupun e-learning untuk jawaban daripada ujiannya. Nah, pada pertemuan hari ini ke-14 dan minggu depan pertemuan terakhir, namun kita belum tahu apakah minggu depan kita ada perkuliahan atau tidak, mengingat ada 2 versi mengenai Idul Adha. Ada beberapa kelompok yang melaksanakan Idul Adha di tanggal 9 Juli, yang berbeda dari yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 10 Juli. Nah, jadi kita harus menghormati bagi teman-temannya yang merayakan nantinya Idul Adha di tanggal 9 Juli. Sebab kalau dilihat di Mekah wukuf itu di tanggal 8 ataupun di hari Jumat. Jadi besoknya sudah Idul Adha. Nah, kita tinggal menunggu saja untuk keputusan dari pihak kampus apakah Sabtu libur atau tidak. Nah, kalau dinyatakan Sabtu adalah libur untuk Idul Adha, nah berarti nanti untuk materinya dalam bentuk video record, atau kita gunakan nanti dengan sistem e-learning, ya kan, untuk tanya jawab melalui
learning. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita akan membahas bagaimana ajas-ajas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 maupun perubahannya Undang-Undang 22, Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir atau berpendapat dan bertindak. Asas juga merupakan sandaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, dalam undang-undang tersebut ada membagi ke dalam dua jenis asas, yaitu asas pembentukan perundang-undangan dan asas materi muatan perundang-undangan. Nah, beberapa pendapat ahli seperti Sujono Sukanto mengklasifikasikan asas ke dalam 6 jenis. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut. Artinya dia baru berlaku sejak diundangkan. Ya, tidak bisa digunakan untuk perkara ataupun peristiwa yang sudah terjadi sebelum lahirnya undang-undang ini. Nah, contoh dalam tindak pidana, seorang tidak bisa dituntut dalam pidana apabila tidak ada peraturan yang mengatur tentang perbuatannya itu. Nah, artinya pemahamannya ya ketika ada peraturan baru bisa seseorang dituntut ataupun dipersalahkan. Kedua, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Di Undang-Undang Dasar 1945
itu merupakan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau disebut lex specialis, derogat lex generalis. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu. Atau lex posteriori, derogat lex superiori. Inilah tadi yang saya bilang, yang undang-undang tidak berlaku surut. Artinya ketika satu undang-undang baru dilahirkan, nah maka undang-undang yang lainnya tidak berlaku sepanjang ada materi muatan biasanya di dalam ketentuan penutup yang mengatur sejak undang-undang ini diundangkan maka undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang bla 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 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, ataupun dinyatakan tidak berlaku, dicabut dan tidak berlaku. Nah, jadi yang berlaku belakangan itu artinya yang baru lahir bisa menyampingkan yang sebelumnya, ketika dengan syarat apabila di dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan tersebut ada bahasa sejak diundangkannya peraturan ini, maka peraturan nomor sekian atau bla 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 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Lima, peraturan perundang-undangan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, hal ini tadi contoh yang kita ambil contoh. Nah, ini pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Lembaran Negara nomor sekian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Inilah menunjukkan Undang-Undang 12 tahun 2011 telah membatalkan peraturan sebelumnya. Tadi bisa dikesampingkan atau bisa perubahan dia. Ya, ketika perubahan maka materi muatan di undang-undang sebelumnya tidak berlaku lagi sejak ada materi muatan di peraturan perundang-undangan yang baru. Nah, misalnya saja di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam 9/2004 pasal 53 itu menggunakan alasan-alasan mengajukan gugatan. Di Undang-Undang 5 tahun 86 alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan tata usaha negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut melampaui batas kewenangannya. Yang kedua, sewenang-wenang dalam bertindak. Yang ketiga, melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Sejak Undang-Undang Nomor 9 2004 dia berubah menjadi melanggar peraturan perundang-undangan dan interview aja langsung. Interview aja. Mau gaji 3 juta dia nggak mau. Enggak mau gitu. Jadi kok perusahaan gaji kamu
Kemudian peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaruan atau pelestarian. Nah, berdasarkan Amiruddin Syarif, azas tingkatan hierarki perundang-undangan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, bagaimana untuk azas-azas di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011? Sama-sama kita bahas bahwa dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 mengenai asas pembentukan perundang-undangan, yang pertama ada asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, 5 asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6 asas kejelasan rumusan, 7 asas keterbukaan. Nah, yang dimaksud dengan asas kejelasan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Makanya di setiap undang-undang atau peraturan perundang-undangan selalu ada pasal atau materi muatan yang berisi mengenai maksud dan tujuan ataupun ruang lingkup dari suatu peraturan perundang-undangan. Nah, ini menunjukkan apa yang menjadi fungsinya nanti atau tujuan dari yang dicapai. Nah, juga di dalam pertimbangan sama penjelasan umum di dalam suatu undang-undang itu selalu dijelaskan mengenai apa namanya, tujuan ataupun maksud dan tujuan dari lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Nah, jadi harus jelas kalau dalam undang-undang dasar yang membuatnya adalah DPR bersama-sama dengan presiden, gitu.
untuk undang-undang maupun undang-undang dasar. Tetap MPR jelas, yaitu MPR yang buat. Peraturan perundang-undangan pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang buat adalah presiden. Baru kemudian meminta pengesahan daripada persetujuan daripada DPR apabila Perpu tersebut masih bisa berlaku. Kemudian peraturan pemerintah dibuat oleh presiden. Peraturan presiden dibuat oleh presiden. Peraturan daerah provinsi yang buat adalah gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh bupati atau wali kota bersama-sama dengan DPR kabupaten kota. Dan peraturan-peraturan lain yang disamakan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan lembaga negara, kementerian, nah itu termasuk. Jadi harus jelas siapa badan atau pejabat tata usaha negara yang membuatnya disesuaikan dengan jenis daripada peraturan perundang-undangannya. Tiga asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Misalnya, padahal untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di peraturan pemerintah, tapi dimasukkan ke dalam undang-undang. Nah, undang-undang ini hanya berisi materi muatan yang singkat dan mudah dipahami. Apabila ada menimbulkan multitafsir, maka bisa dijelaskan di dalam penjelasan. D. Asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kemudian yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi peraturan ini memang benar-benar dibutuhkan. Artinya supaya bisa menjadi alat pembaharuan bagi masyarakat sebagai pelindung ataupun sedia payung sebelum hujan, kan gitu bahasa peribahasanya. Nah, jadi jangan nantinya peraturan ini dibuat hanya sebagai papan nama saja. Ya, sebab dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu memakan biaya yang cukup besar. Nah, sehingga kalau undang-undang tersebut tidak ada manfaatnya, tidak berguna bagi masyarakat, maka lebih baik jangan dibuat peraturan
perundang-undangan tersebut. Yang keenam, asas kejelasan rumusan, yakni setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Nah, maka ketika ada satu materi muatan yang seperti inilah, di dalam materi muatannya tidak dijelaskan, maka bisa dibuat di dalam penjelasannya. Kalau bahasanya mudah dipahami, maka penjelasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut cukup dengan kata cukup jelas. Apabila ini dapat menimbulkan interpretasi, maka disatukan pemahamannya dan dibuat penjelasannya di dalam penjelasan setiap peraturan perundang-undangan. Jadi agar jelas semua tentang yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian asas keterbukaan, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Nah, demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan. Maka ada sosialisasi terhadap rancangan undang-undang. Nah, jadi ini untuk mengambil pendapat-pendapat dari masyarakat, khususnya kepada adik-adik akademisi tentang itulah dia. Jadi ada 6, 7 tadi ya. Ada 7, 5, 6, 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana asas-asas dalam materi muatan ataupun pasal isi daripada undang-undang tersebut? Yang pertama ada asas kepengayoman, kedua kemanusiaan, ketiga kebangsaan, keempat kekeluargaan, kelima kenusantaraan, keenam Bhinneka Tunggal Ika, ketujuh keadilan, delapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, sembilan ketertiban dan kepastian hukum, 10 keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Nah, jadi isinya itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu asas kemanusiaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.
Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan tadi adalah materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ada yang diskriminatif di dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, asas kebangsaan. Setiap materi muatan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya tidak membuat satu peraturan perundang-undangan yang berisi sara yang mengakibatkan nantinya munculnya perselisihan di antara warga negara. Dan asas kekeluargaan yaitu setiap materi muatan harus mencerminkan musyawarah untuk mencari mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Apabila ada mengenai hukum acara, kemudian peraturan-peraturan lainnya yang sifatnya ada sengketa, maka diutamakan dulu dalam penyelesaian untuk mencapai mufakat. 5 asas kenusantaraan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum. Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus diperhatikan ini kepentingan masyarakat dan konstitusi kita. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ini juga sama kan 10 ras dan agama. Keadilan, mencerminkan keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Nah, kesamaan kedudukan dalam undang pemerintahan sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita, setiap warga negara sama kedudukannya dalam undang pemerintahan tanpa terkecuali kan gitu. Nah, namun dalam hal ini tidak membeda-bedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial. Jadi semuanya sama di depan hukum, tidak ada bedanya sehingga materi muatan itu tidak bisa dibuat untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C seperti itu. Nah, kemudian asas ketertiban dan kepastian. Setiap materi muatan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Nah, tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa untuk mencapai kemanfaatan maupun kepastian. Nah, agar masyarakat bisa tenang ketika berusaha. Kemudian asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan harus seimbang, selaras, dan serasi antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Nah, kemudian ada lagi asas lainnya sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan. Kalau dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tidak bersalah. Dalam perdata misalnya ada dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan kontrak, dan tiga baik. Nah, demikian untuk materi pada hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, silakan dapat ditanyakan melalui e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.